Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat hobi tani 14. Kali ini kita akan mereview tanaman durian kita yang sudah berumur lebih dari 10 tahun. Ini adalah pohonnya. Cuman kondisinya sahabat hobi tani 14, pohon durian ini kalah dengan pohon kelapa sawit yang ada di sekitarnya. Jadi pertumbuhannya kurang maksimal. Tetapi jika kelapa sawit yang ada di sekitarnya ini kita bunuh, mudah-mudahan pohon ini bisa kembali berproduksi. Karena dulunya pohon ini sangat bagus, sangat produktif, sehingga saya memutuskan untuk membunuh kelapa sawit ini yang ada di sekitarnya. Ini ada berapa pokok saya bunuh, ada 3 yang betul-betul berbatasan. Dan kebetulan kalau saya lihat kondisi tanah gunung seperti ini, kelapa sawit tidak terlalu cocok. Jadi saya memutuskan kedepannya yang di sebelah depan itu akan saya ganti dengan tanaman durian. Ini adalah contoh pohon durian yang akan saya treatment insektisida granul atau bubuk, yaitu gunanya untuk supaya buah yang ada di atas itu mudah-mudahan bisa terkendali dengan insektisida bubuk tersebut. Kalau kita lihat memang pohonnya ini kayak kurang subur, sahabat hobi tani 14. Tetapi musim lalu ini satu pohon ini mampu menghasilkan 100 butir lebih durian dan lumayan. Jadi saya memutuskan untuk merawat pohon durian ini. Salah satu contoh bunga duriannya yang sekarang sudah besar ini, sahabat hobi tani 14. Ini ada yang berbunga, ada yang juga berbuah. Dan itu juga itu ada yang berbunga dan ada juga yang berbuah. Kalau saya prediksi ini ya agak lumayan lah. Cuman kendalanya sahabat hobi tani 14, kalau kita mau melakukan penyemprotan terhadap durian ini, itu kondisi pohonnya sangat tinggi sehingga sangat susah untuk kita lakukan penyemprotan. Makanya ini lagi kami coba untuk treatment insektisida yang sifatnya bubuk atau granul. Kita taburkan di bawah pohon durian tersebut. Tujuannya apa, sahabat hobi tani 14? Ini baru hanya sekedar eksperimen. Mudah-mudahan buahnya bebas dari serangan ulat dan hama-hama yang lainnya. Karena biasanya kalau pohon durian buahnya tidak, pada saat dia berbuah dan tidak kita treatment dengan menggunakan insektisida, maka buah pertama itu buah jatuhan pertama itu dia terserang ulat dan rasanya kurang manis. Jadi mudah-mudahan dengan treatment insektisida ini buah menjadi bagus, manis, dan rasanya pun lebih berkualitas. Oke, langsung saja sahabat hobi tani 14. Saya kali ini kebetulan menggunakan merek ini, sahabat hobi tani 14. Jadi terserah teman-teman mau menggunakan bahan merek apa. Yang jelas ini adalah insektisida berbahan fipronil. Kenapa saya pilih ini, sahabat hobi 14? Sahabat hobi tani 14, karena pada tanaman ini ada rumah rayap seperti ini.
Jadi dengan bahan fipronil ini saya berharap ketika rayap itu dia turun, maka dia pasti akan memakan atau terinfeksi atau terkena dengan insektisida fipronil yang berbahan aktif fipronil tersebut. Karena bahan aktif fipronil ini terbukti ampuh untuk membasmi rayap. Yaitu saya kebetulan menggunakan Regen. Jika teman-teman memiliki merek lain, tidak ada masalah. Karena saya ini selain ulat dan hama serangga yang lain, saya lebih prioritaskan ke rayap. Ini sahabat Hobi Tani 14, sahabat Hobi Tani 14. Ini adalah contoh rumah rayap yang ada di batang pohon durian. Dan kalau ini tidak kita segera atasi, maka ini akan sangat berbahaya. Jadi buahnya ini lumayan banyak, sahabat Hobi Tani 14. Kalau kita lihat, tidak terlalu kelihatan, tapi di sini banyak sekali buah sebenarnya. Cuman dia tertutup daun. Ini adalah contoh bunga. Dan ada juga sebagian ini bunga. Dan sebagiannya buah. Ini adalah buahnya. Buahnya sebenarnya sangat lebat, lumayan sahabat Hobi Tani 14 untuk ukuran pohon yang kurang terawat seperti ini. Sebenarnya ini sangat lumayan produktif. Kita mulai sahabat Hobi Tani 14. Kita menggunakan pertama kita bersihkan dulu di sekitar lingkar batang dari pohon durian tersebut, dari gulma. Tujuannya apa sahabat Hobi Tani 14? Kenapa kita memilih lebih mepet atau dekat kepada lingkar batang pohon durian? Karena serangan rayap terutama yang ada di sekitar batang ini, dia pasti akan turun di sekitar lingkar batang pohon durian tersebut. Sehingga ketika dia turun di situ dan konsentrasi insektisida kita konsentrasikan atau kita taruh di sekitar batang durian tersebut, maka dia akan pasti terkena insektisida tersebut. Jadi kenapa memilih di seputaran lingkar batang? Karena alasan itu. Jadi langsung saja sahabat Hobi Tani 14, caranya adalah kita tabur seperti ini saja. Ini kita perkirakan satu pohon ini kita beri 300 gram. Ini isinya adalah 1 kilo. Jadi satu bungkus ini isinya 1 kilo. Jadi satu bungkus ini, kemasan 1 kilo ini kita peruntukkan untuk sekitar 3 atau sampai 4 batang durian. Tergantung ukuran. Kalau ukuran besar seperti ini kita kasih sekitar 300 gram. Tetapi kalau ukuran duriannya agak kecil, maka bisa dikurangi dosisnya menjadi 100 atau 200 gram saja. Perlu sahabat Hobi Tani 14 ketahui bahwa bahan aktif fipronil ini, insektisida Regen ini yang berbentuk butir bubuk, ini tidak sama dengan furadan sifatnya. Karena furadan dia bisa sangat berbahaya jika kita menaruhnya di tanaman buah-buahan atau buah yang menjelang panen kemudian kita taruh furadan. Itu sangat berbahaya karena kandungan bahan aktifnya dia akan masuk sampai ke jaringan tanaman tersebut. Tapi Regen ini dia tidak terlalu sekeras furadan. Dia masih bisa sampai pada ambang tahap toleransi, sehingga saya lebih memilih insektisida Regen ini. Jadi Regen ini kalau dia berbentuk cair, fungsinya disemprot. Tetapi kalau furadan dia tidak ada yang disemprot karena dia sangat berbahaya.
Kenapa regen ini menjadi alternatif? Karena saya melihat ini agak aman digunakan untuk tanaman buah-buahan. Dan jaraknya juga masih cukup lama ini, sahabat Hobi Tani 14. Sekarang masih bunga kecil dan ada juga yang berbunga, ada yang juga berbuah masih kecil. Jadi relatif masih lama, masih menunggu sekitar 3 atau 4 bulan lagi baru panen. Jadi regen ini masih aman untuk digunakan. Oke, kita lanjut. Jadi caranya seperti ini, sahabat Hobi Tani 14. Oke, cukup sahabat Hobi Tani 14. Ini adalah salah satu contoh aplikasi regen. Mudah-mudahan buahnya bisa kita nikmati nanti sampai panen, sehingga duriannya bisa terus sehat dan produktif. Oke sahabat Hobi Tani 14, sekian video dari saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam Hobi Tani 14.